siapa yang meninggal hari ini, sambil nunggu iqamah sejenak saja. Sempat bicara masalah itu. Dan dia mengatakan kalau ada yang punya masalah, setelah sholat bisa bertemu dengan saya. Jadi di sini kesaksian para ulama tabi'in, di antaranya Musa bin Talha rahimahullah, bagaimana Utsman bin Affan luar biasa sangat peduli dengan kaum muslimin, dan dia tahu itu adalah tanggung jawab pada hari kiamat. Baik ikhwah sekalian, kita masuk ke tuduhan-tuduhan dan kedustaan atas Utsman bin Affan sebagai bantahan, ya, dan seterusnya juga bantahannya, sekaligus kita tutup dengan wafatnya Utsman radhiyallahu anhu. Pertama adalah orang-orang Khawarij menyebarkan berita bahwasanya Utsman bin Affan tidak menegakkan qisas atas Ubaidillah bin Umar yang telah membunuh Hurmuzan, padahal kewajiban qisas dalam masalah tersebut sangat jelas. Jadi Hurmuzan ini itu salah satu orang dari Persia yang merupakan pasukan perang, pimpinan perang. Ya, pada saat dia tahu dia akan dibunuh, dia sempat syahadat, gitu kan? Tapi syahadatnya ini samar, ada yang dengar, ada yang enggak. Ya. Pada saat itu ada seseorang yang bernama Ubaidillah ibn Umar. Ya. Sebagian ulama mengatakannya adanya anaknya Umar bin Khattab, mengambil pedang membunuh Hurmuzan. Nah, tersebarlah isu, ya, gitu. Waktu itu Utsman bin Affan jadi khalifah, dan akhirnya Utsman bin Affan tidak menghakimi karena masih samar, benar nggak orang ini sudah masuk Islam. Tapi Utsman bin Affan akhirnya mengambil keputusan, anggap dia sudah muslim, agar Ubaidillah yang terkenal orang soleh ini tidak dihukum, caranya adalah membayar dia, membayar denda, kan gitu. Maka Utsman bin Affan mengambil dari hartanya pribadi, lalu kemudian memberikan kepada walinya Hurmuzan, gitu kan? Diberikan kepada walinya sebagai pembayaran terhadap Ubaidillah. Itu pun katanya, ya, dikatakan oleh Ibnu Arabi rahimahullah dalam kitab Al-Awasim wal Qawasim, beliau mengatakan sebenarnya kisah yang diungkil kepada kita tentang masalah terbunuhnya Hurmuzan ini pun oleh Ubaidillah, ya, adalah sanadnya rancuh atau muttarib, jadi tidak bisa diterima. Ibnu Abdul Bar rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan kisah tentang pembunuhan Hurmuzan, Jufainah, dan juga anak perempuannya Abu Lu'lu' adalah sebuah yang rancu. Jadi Utsman tidak lakukan itu. Abu Lu'lu' ini yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu kan. Jadi pada saat terbunuh Umar bin Khattab, waktu Utsman jadi khalifah, tersebar berita Utsman membunuh anaknya Abu Lu'lu' karena ayahnya membunuh Umar bin Khattab, dan ini tidak benar. Ibnu Abdul Bar mengatakan Utsman tidak pernah membunuh, karena yang salah ayahnya Abu Lu'lu', dan Abu Lu'lu' sudah membunuh dirinya di masjid pada saat sudah membunuh Umar bin Khattab. Jadi sudah selesai ceritanya. Ini tidak benar sebenarnya, gitu kan. Jadi Utsman bin Affan tidak melakukan. Ini syubhat yang pertama. Ini syubhat yang kedua. Ini tersebar nih sehingga terbentuklah kelompok-kelompok orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang berfaham Khawarij. Siapa itu Khawarij? Orang-orang kelompok yang telah Nabi SAW ingatkan kepada kita akan keluar nanti di tengah-tengah kalian orang-orang yang masih muda-muda umurnya. Kalian cemburu dengar Qur'annya, kalian cemburu melihat sholat mereka, tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya lebih cepat daripada anak panah yang keluar dari busurnya. Ya, karena mereka memahami agama ini sesuai dengan zahirnya saja, yang kelihatan saja, gitu kan? Jadi mereka tidak ada ulama berada di situ. Jadi waktu kaum Khawarij ini ada pun, nggak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Jadi tidak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Lalu mereka mengurumuni rumahnya Utsman bin Affan, lalu menuntut beberapa poin akan saya sampaikan nanti, gitu kan. Mereka nuntut, ujung-ujungnya minta Utsman bin Affan turun dari khalifah, gitu kan. Waktu itu mereka tidak paham, orang tidak kenal Utsman bin Affan nih. Sampai nanti karena terlalu banyak mereka berkumpul, sampai terkumpul kurang lebih 700 orang di depan rumah Utsman bin Affan, dan syaitan menghiasi buat mereka. Waktu itu beberapa sahabat sempat berkumpul ingin membela Utsman, tapi Utsman larang. Dia mengatakan jangan ada yang membela, jangan ada darah tertumpah karena saya. Akhirnya mereka menyelinap masuk pada saat itu dan sempat memotong tangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan membunuhnya, ya, dan membunuhnya. Nanti akan kita sebutkan di penutupan bahasan. Syubhat yang kedua adalah perkataan mereka mengatakan Utsman bin Affan mengangkat kerabat-kerabatnya sebagai pejabat, atau ada istilah nepotisme. Seperti misalnya mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan, ini kan sepupunya Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu ajma'in. Abdullah bin Amir bin Quraiz, Marwan, dan Al-Walid bin Uqbah, serta memberikan 1/5 Afrika kepada Marwan. Ibnu Arabi rahimahullah menjawab mengatakan semua itu batil dan dari sisi sanad dan matanya tidak benar. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan telah diangkat oleh Umar bin Khattab di zaman khilafahnya Umar, dan Umarlah yang telah menyerahkan seluruh wilayah negeri Syam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan Utsman hanya meneruskan. Jadi Utsman bukan memilih Muawiyah karena sepupunya
baru pada saat itu karena khalifah sebelumnya sudah memilih. Berterbantahkan masalah Muawiyah. Kemudian juga Abdullah ibn Quraiz, Utsman bin Affan mengangkatnya karena memang melihat orangnya saleh, orangnya baik, dan memang ayahnya, ya, bibinya, tantenya, ayahnya, dan juga ibunya semua adalah orang-orang saleh di kalangan sahabat. Maka dipilihlah oleh Utsman bin Affan walaupun memang dia punya hubungan kerabat dengan Utsman, gitu kan. Adapun Al-Walid bin Uqbah, ini adalah adiknya, ya, Utsman tadi yang kasusnya dicambuk itu. Utsman berkata, aku tidak mengangkatnya karena dia adalah saudaraku, sempat diangkat jadi gubernur, tetapi karena dia adalah putra Ummu Hakim, bibi Nabi SAW, dan kembaran ayahnya. Jadi Ummu Hakim adalah tante Nabi SAW, ya, dan ini adalah anaknya. Maka Utsman bin Affan mengangkat Al-Walid bin Uqbah, ya, sebagai gubernur karena melihat, ya, keturunannya dan juga kesolehannya. Tentu pada saat dia dicambuk oleh Utsman karena dia mabuk, maka dikatakan oleh penulis di sini, diangkat perkataan Ibnu Arabi, Umar bin Khattab juga pernah memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia masuk surga zaman khilafah, padahal ada orang yang lebih baik, dan digantikan dengan orang yang lebih rendah secara sisi fadilah agamanya, tapi dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Marwan yang dikatakan telah diberikan kepadanya, ya, seperlima Afrika, ini berita yang tidak benar sama sekali. Dan Marwan memang adalah seorang ulama tabi'in yang terkenal di kalangan sahabat, hafidh Quran, ulama fakih atau fakihnya para sahabat dan tabi'in pada saat itu. Dan para fuqaha menghormatinya, mempertimbangkan fatwanya, menerima riwayatnya, dan memang dia punya hubungan kerabat sepupunya Utsman. Jadi Utsman pilih justru karena kedudukannya dalam masalah agama. Yang ketiga adalah perkataan mereka mengatakan Utsman bin Affan mengusir Abi Dzar radhiyallahu anhu ke wilayah Rabadha. Jadi ada isu begitu, ya. Memang Abu Dzar keluar ke wilayah Rabadha. Ada kisahnya. Sebuah ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah basyirhum bi'adzabin alim. Abi Dzar radhiyallahu anhu punya pendapat sendiri dalam ayat ini, yang artinya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan jalan Allah, maka sampaikan berita azab kepada mereka. Kata Abi Dzar, ayat ini, satu waktu dia pernah ke negeri Syam, ketemu sama Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu dia berkata, ayat ini turun kepada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan turun kepada kita muslimin. Kata Muawiyah, ayat ini hanya turun kepada ahli kitab, gitu kan? Selisih pendapatlah antara Muawiyah dengan Abi Dzar radhiyallahu anhu. Lalu Muawiyah sebagai gubernur Syam nulis surat kepada Utsman bin Affan khalifah. Begini pendapat Abi Dzar. Lalu Utsman menulis surat kepada Abi Dzar untuk datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah. Lalu Utsman bin Affan tidak bicara sampai Abi Dzar yang berbicara. Abi Dzar mengatakan, wahai Amir Mukminin, apakah anda mengira saya sama dengan orang-orang Khawarij itu? Tidak faham tentang ayat Allah? Tidak, demi Allah, saya tetap saya, gitu kan? Dan apapun yang anda perintahkan saya tetap patuh. Saya bukan Khawarij yang keluar dari pemimpinan Utsman bin Affan. Saya tetap bagian daripada di bawah kepemimpinan anda. Tetapi saya memahami ayat tersebut seperti itu. Kata Utsman, kami pun memanggilmu hai Abi Dzar dengan baik ke sini agar kau bersatu dengan kami, kemudian kami akan berdiskusi secara baik kepadamu dengan ayat tersebut. Apakah kau mau tinggal di Madinah? Kata Abi Dzar, tidak, saya ingin keluar dari Madinah. Kata Utsman, kamu mau pergi kemana? Dia bilang, saya ingin pergi ke Rabadha. Itu kan sebuah wilayah tidak jauh dari kota Madinah. Ingin tinggal. Tempat itu kurang lebih tempat yang sedikit sekali penduduknya gitu, padang pasir gitu. Lalu kata Utsman bin Affan, baiklah kalau kau mau begitu kami izinkan. Kalau kau memang minta izin, karena Abi Dzar bilang saya minta izin, dan kami akan mengirim kepadamu pengembala-pengembala unta zakat untuk lewat di pagi dan sore hari untuk memberikan kepadamu susu yang kau butuhkan, gitu kan? Kata Abi Dzar, saya tidak butuh masalah itu. Maka Abi Dzar pun akhirnya meninggalkan Madinah dan tinggal di Rabadha. Berarti riwayat-riwayat menjelaskan Utsman bin Affan tidak mengusir Abi Dzar. Fitnah semua ini. Yang keempat, Utsman bin Affan membakar mushaf. Jawabannya adalah, kata beliau, Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, ini juga orang-orang Syiah sengaja mengangkat masalah ini, ya. Demi Allah, Utsman tidak membakarnya, kata Ali bin Abi Thalib, kesaksian sahabat yang lain mulia, kecuali di hadapan khayalak para sahabat Nabi SAW. Utsman mengumpulkan kami dan berkata, apa pendapat kalian tentang qiraat, baca-bacaan yang berbeda-beda, cara baca Al-Quran? Ini di mana kaum muslimin berbeda padanya. Seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, dia berkata, qiraatku lebih baik daripada qiraatmu. Hal ini menyeret mereka kepada kekufuran, akhirnya bisa nambah-nambah Al-Quran nantinya. Maka kami berkata, lalu apa pendapat anda wahai Amir Mukminin?
Uthman berkata, aku ingin menyatukan kaum muslimin di atas satu mushaf, satu tulisan, satu bacaan. Karenanya, jika pada hari ini kalian telah berbeda pendapat, niscaya orang yang setelah kalian, kalau kalian saja sahabat Nabi berbeda, bagaimana dengan orang setelah kalian? Maka para sahabat berkata, sebaik-baik pendapat adalah pendapat anda. Lakukan saja, kami akan setuju dengan itu. Berarti statement yang mengatakan Uthman membakar Al-Quran adalah perbuatan yang salah, ini keliru karena Uthman bermusyawarah dengan para sahabat. Yang kelima, mereka berkata Uthman memulangkan orang yang telah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah yang bernama Al-Hakam ibn As. Orang ini memang pernah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena perilakunya yang tidak baik dan dia murtad dari agama. Dan ini jawabannya adalah tidak benar. Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, tidak berdasar sama sekali dan tidak memiliki sanad. Jadi ini cuma isu saja. Yang keenam, membagi-bagi pemberian harta zakat. Dan ini juga dibagi oleh Utsman bin Affan. Mereka menyebutkan kisah, mereka mengatakan tidak boleh dibagi-bagi sembarangan harta zakat. Harus dibantah nih Utsman, ditolongkan dari khalifah. Maka dijawab juga oleh para ulama, diantaranya Imam Abu Nuaim al-Asbahani rahimahullah. Orang tabi'in mengatakan Utsman lebih mengetahui daripada orang-orang yang mengingkarinya. Jika para pemimpin melihat suatu maslahat bagi rakyatnya, maka mereka berhak melakukannya. Pengingkaran orang-orang yang tidak mengetahui kemaslahatan tidak boleh menjadi hujjah atas orang yang lebih mengetahuinya. Dan di setiap zaman akan selalu ada orang-orang yang tidak mengetahui dan mengingkari kebenaran dari arah yang mereka tidak ketahui. Jadi bantahan ini semua tidak benar dan Utsman bin Affan melakukan yang terbaik. Yang ketujuh adalah tuduhan mereka terhadap Utsman bin Affan bahwasanya memukul Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Mas'ud. Dan ini jelas tuduhan adalah yang tidak benar. Tidak pernah Utsman bin Affan memukul keduanya, sebagaimana dinukil oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Tathbitul Imamah, ya. Dan ini juga disebutkan dalam sanad yang sahih bahwasanya Utsman tidak pernah memukul keduanya, dan ini hanya isu yang disebarkan oleh orang-orang terhadap Utsman bin Affan. Ibnu Umar sempat membela Utsman sambil berkata, seorang laki-laki dari Mesir datang menunaikan ibadah haji, lalu dia melihat suatu kaum sedang duduk. Dia bertanya, siapa mereka? Orang-orang menjawab, mereka adalah orang-orang Quraisy. Dia bertanya, siapa syekh mereka? Maka orang-orang menjawab, Abdullah bin Umar. Dia berkata lagi kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, aku bertanya kepadamu tentang sesuatu, maka kabarkanlah aku tentang hal itu. Apakah engkau mengetahui bahwasanya Utsman bin Affan lari dari perang Uhud? Ibnu Umar menjawab, iya. Waktu kocar-kacir pasukan, sempat muslimin kan lari. Utsman bin Affan termasuk orang yang lari mundur gitu kan. Semua sahabat pada saat itu seperti itu. Orang ini sengaja ingin mencari kesalahan Utsman karena sudah mulai tersebar isu waktu itu Utsman bin Affan harus dilenserkan karena banyak isu-isu yang tidak benar tentang beliau. Lalu Ibnu Umar mengatakan, betul, iya. Dia bertanya lagi, apakah engkau mengetahui bahwasanya Utsman tidak hadir pada perang Badar? Tadi sudah kita jelaskan karena sedang mengurus Ruqayyah. Ibnu Umar menjawab, iya. Dia bertanya, apakah engkau mengetahui bahwasanya Utsman tidak ikut dalam bai'atur Ridwan dan tidak menghadirinya? Ibnu Umar berkata, iya. Dia menjawab, Allahu Akbar, kata orang itu. Abdullah bin Umar berkata kepadanya, kemarilah, aku jelaskan kepadamu. Adapun larinya Utsman bin Affan dari perang Uhud, maka aku bersaksi bahwasanya Allah telah mengampuninya. Ya, karena seluruh muslimin pada saat itu yang lari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bukan lari pulang ke Madinah, mereka lari mundur ke Gunung Uhud, gitu kan? Adapun ketidakhadiran di perang Badar, maka hal itu karena Utsman merawat istrinya Ruqayyah putri Rasulullah SAW yang sedang sakit sesuai dengan perintah Nabi SAW. Dan Nabi sendiri telah bersabda, dan saya ketahui, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, innalaka ajru rajulin mimman syahida badran wa sahmuhu. Kepada Utsman bin Affan Nabi bersabda, sungguhnya engkau mendapatkan pahala dan bagian harta rampasan perang seperti orang-orang yang mengikuti Badar. Adapun ketidakhadiran dalam Bai'atur Ridwan, jadi Bai'atur Ridwan ini Nabi SAW pernah memanggil kaum muslimin untuk berkumpul di sebuah pohon, gitu kan? Maka seandainya di Mekah ada orang yang lebih mulia daripada Utsman, niscaya Nabi SAW akan mengutus orang itu. Tapi Nabi SAW mengutus Utsman. Bai'atur Ridwan terjadi setelah Utsman bin Affan pergi ke Mekah. Maka Rasulullah SAW bersabda, hadihi yadu Utsman, inilah tangannya Utsman. Jadi waktu itu Nabi SAW sempat mengumpulkan pasukan muslimin. Kalau ada sebuah pohon, beliau mengatakan kumpullah ke sini, ya, untuk melawan pasukan-pasukan di perang Hunain, orang-orang kafir yang akan diserang. Waktu itu Nabi SAW sempat mengutus Utsman, hai Utsman, pergilah ke Mekah, gitu kan?
Ya, coba dengan kerjaan tertentu disuruh kerjaan sesuatu, lalu Nabi SAW waktu itu meminta baiat dukungan dari para sahabat, meletakkan tangannya, lalu tangan para sahabat ditaruh di atas tangan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengambil tangan kirinya, meletakkan di tangan beliau sendiri, mengatakan, dan ini tangannya Uthman. Artinya Uthman bin Affan ikut dalam baiat Ridwan. Maka orang tersebut pun tidak bisa berbicara apa-apa. Orang tersebut pun tidak bisa berbicara apa-apa. Beliau mengatakan di sini penulisnya, teguran yang membuat hati meneteskan tangisan darah, bukan air mata. Judulnya begitu. Riwayatnya begini. Dari Abu Umamah bin Sa'd rahimahullah, beliau berkata, kami bersama Uthman di dalam rumahnya yang telah dikepung oleh orang-orang Khawarij yang berusaha melemparkan isu-isu palsu tentang beliau dan ingin melengsarkan beliau. Di dalam rumah Uthman terdapat sebuah lorong. Siapa yang memasukinya dia dapat mendengar pembicaraan orang yang ada di atas lantai, maksudnya di atas rumah itu. Uthman memasukinya lalu keluar kepada kami dengan rona wajah yang berubah. Dia berkata, mereka mengancam hendak membunuhku karena orang-orang dari luar teriak-teriak, wahai Uthman, turunlah, kalau enggak kami akan membunuhmu. Dan ini semua orang-orang tabi'in yang baru masuk Islam, tidak ngerti apa-apa, gitu kan? Sahabat-sahabat yang besar, mulia yang ada saat di Madinah, semua berkumpul di rumah Uthman dan ingin membela. Karena mereka merontak, sementara mereka sendiri sahabat merasakan keadilan Uthman. Kata Uthman, mereka mengancam hendak membunuhku. Maka kami berkata, semoga Allah melindungimu dari mereka, wahai Amir Mukminin. Uthman berkata, mengapa mereka hendak membunuhku? Aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath, kufrun ba'da Islam, au zinan ba'da ihsan, au qatlu nafsin bighairi nafs. Kata Uthman bin Affan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan satu dari tiga alasan: kekufuran setelah Islam, murtad, atau zina setelah pernikahan. Ya, orang kalau sudah nikah, janda atau duda, ataupun memang masih berpasangan tapi berzina, hukumnya dirajam, jadi halal, boleh dibunuh, gitu kan? Dikatakan kekufuran setelah Islam, atau zina setelah pernikahan, atau membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Ini berarti boleh dikisos. Dia membunuh orang memang dengan sebab dendam, marah, emosi, maka itu berarti hukumnya dikisos. Demi Allah, kata Uthman, aku tidak pernah berzina, baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Aku juga tidak ingin mengganti agamaku setelah Allah memberiku hidayah kepadanya. Maksudnya aku tidak akan murtad. Dan aku juga tidak pernah membunuh satu jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Lalu mengapa mereka ingin membunuhku? Gitu kan? Lalu Uthman pernah melihat dari atas jendelanya kepada orang-orang di luar, berkata, bukankah kalian mengetahui hadis Nabi SAW ingin membubarkan orang-orang yang demo nih? Ya. Nabi SAW bersabda, man hafara rumata falahul jannah. Siapa yang membeli sumur rumat maka dia, atau siapa yang menggali atau membeli maka sumur rumat, dia akan masuk surga. Dan itu saya sudah dapatkan. Bukankah kalian tahu itu? Mereka bilang, iya kami tahu. Lalu Uthman bilang lagi, bukankah Nabi SAW bersabda kepadaku dan kepada sahabat waktu itu, man jahaza jaishal usrati falahul jannah. Siapa yang menyiapkan pasukan perang Tabuk maka dia akan masuk surga, dan aku menyiapkan semuanya, serta Nabi SAW memberikan surga bagiku. Bukankah kalian tahu itu? Mereka bilang, iya kami tahu. Maka Uthman berkata, ya Allah saksikanlah. Pada saat mereka disuruh bubar, mereka nggak mau. Tiap hari makin bertambah saja, makin bertambah, makin banyak orang-orang yang bodoh berkumpul di depan rumah Uthman. Dan para sahabat juga sempat berkumpul. Saatnya sekarang kita menceritakan, beruntung bahasan kita adalah terbunuhnya Amir Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu itu sahabat-sahabat sempat berkumpul di rumah Uthman bin Affan, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sempat datang dengan anaknya Hasan. Lalu Ali bin Abi Thalib menggunakan di kepalanya imamah berwarna hitam dan menghenuskan pedangnya. Serta ini tanda bahwasanya Ali bin Abi Thalib biasanya kalau ingin berperang, beliau meletakkan imamah hitam di kepalanya dan juga beliau menghenuskan pedangnya. Lalu beliau berkata kepada anaknya Hasan, masuklah kepada Amir Mukminin, sampaikan salamku dan katakan kepadanya, kami datang untuk membelahmu, perintahkan kami sesukahmu. Maka Hasan pun radhiyallahu anhu masuk, kemudian keluar dia berkata kepada ayahnya, sesungguhnya Amir Mukminin menyampaikan salam kepada anda. Dia berkata, aku tidak memerlukan perang dan pertumpahan darah. Ibnu Umar berkata, maka Ali bin Abi Thalib melepaskan surban hitam dan melemparkan di depan pintu Uthman. Maksudnya meletakkan sambil membaca firman Allah, surah Yusuf ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin.
Yang demikian itu adalah dia mengetahui bahwasanya aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan maksudnya ketika dia tidak ada, dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ini kisah tentang Yusuf alaihissalam ya. Waktu beliau dituduh berzina, mengganggu istri raja, beliau kan tidak. Lalu beliau waktu dituduh berzina, beliau mengatakan, saya tidak akan pernah berkhianat kepada Tuhanku. Maka Ali pun membaca ayat ini dengan mengatakan, agar Allah mengetahui saya tidak pernah berkhianat kepada Utsman pada saat jadi khalifah. Cuma karena dia nyuruh saya tidak membelanya, maka saya pun meninggalkan rumahnya. Lalu kemudian banyak sahabat-sahabat yang berkumpul, tidak kurang dari 700 orang yang siap membela Utsman, tapi Utsman selalu membubarkan mereka sambil mengatakan, sebarkanlah kasih sayang, ya, dan jangan tumpahkan darah karena aku. Jangan tumpahkan darah karena aku. Akhirnya karena para sahabat-sahabat tersebut bubar dan hanya sebagian kecil di antara mereka yang tertinggal, maka akhirnya orang-orang Khawarij tersebut berusaha untuk mendobrak rumah Utsman bin Affan. Dan mereka pun akhirnya masuk ke rumah Utsman. Sebelum masuk ke rumah Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan pada saat itu lagi mengaji dan sempat tertidur sejenak. Kemudian mimpi melihat Nabi SAW datang. Dan mimpi ini diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, Al-Hakim, dan banyak ulama-ulama hadis yang lain dengan sanad sahih. Nabi SAW berkata kepada Utsman dalam mimpinya, ya Utsman, innallaha muqassimuka qamisan, fa in aradakal munafiquna ala khal'ihi fala talkhahu hatta talqani. Wahai Utsman, sesungguhnya Allah telah memakaikan sebuah baju kepadamu. Maksudnya kau akan dikasih kerajaan oleh Allah. Wahai Utsman, jika orang-orang munafik, jadi hadis ini menjelaskan saksi Nabi SAW menyaksikan atau memberikan berita kepada Utsman bahwasanya orang-orang yang mengepung kamu adalah orang-orang yang munafik. Bila orang-orang munafik ini menanggalkannya darimu, engkau jangan menanggalkannya hingga engkau bertemu denganku. Maka Utsman pun akhirnya memahami mimpi Nabi SAW itu, artinya dia akan dibunuh pada hari tersebut. Dan pada hari itu kebetulan memang Utsman bin Affan lagi puasa. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW mengatakan, berbuka puasalah bersama kami wahai Utsman. Maka Utsman pun membiarkan pada saat itu mereka masuk, dan akhirnya pun mereka datang dan mengurumuni Utsman radhiyallahu anhu sambil menghardik-hardiknya. Ada di antara mereka yang tiba-tiba saja mengayunkan tangannya, mengayunkan pedangnya, akhirnya memotong tangan Utsman bin Affan yang terjatuh di atas mushafnya, dan darah yang tertumpah masuk atau jatuh di atas ayat yang berbunyi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, surah Al-Baqarah ayat 137. Jadi sempat pada saat itu darah Utsman tumpah di ayat Al-Quran pas yang bunyinya, maka Allah akan mencukupkan engkau hai Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Maksudnya Allah akan membalas mereka. Di antara kemudian mereka pun hanya membunuh Utsman. Waktu mereka membunuh Utsman, maka istri Utsman sempat datang sebelum waktu tangan Utsman dipotong. Lalu ada seseorang menampar istrinya Utsman, sampai akhirnya istrinya Utsman terjatuh. Dan Utsman pun berkata kepada orang tersebut, semoga Allah membutakan matamu, memotong kedua tangan dan kakimu, dan memasukkanmu ke dalam api neraka. Maka beberapa tabi'in sempat berkata, pada saat itu saya melihat orang yang tadinya menampar istrinya Utsman dan memotong tangan Utsman itu di negeri Syam, matanya buta, kedua tangannya putus, dan kedua kakinya juga putus. Lalu orang tersebut menangis-nangis sambil berkata, gitu kan, sungguh saya celaka, ya. Maka kami pun mendekatinya sambil berkata, siapa kamu ini dan kenapa kamu berkata begitu? Dia sempat mengatakan, sungguh saya celaka, saya pasti masuk neraka. Maka kami pun, ini diriwayatkan oleh Abi Kilabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Dia berkata, aku bersama kawan-kawanku di Syam, aku mendengar seseorang berkata, aduhai celakalah aku akan masuk neraka. Maka aku pun mendatanginya, ternyata dia adalah salah seorang laki-laki atau seorang laki-laki yang buntung kedua tangannya, kedua kakinya sampai pangkal pahanya, kedua matanya buta, dan dia terselungkup di atas wajahnya. Aku bertanya kepadanya tentang keadaannya. Dia berkata, aku termasuk orang-orang yang menyerang rumahnya Utsman. Ketika aku mendekati Utsman, istrinya berteriak, maka aku menamparnya.
Uthman pun berkata, ada apa denganmu? Semoga Allah memotong kedua tanganmu, kedua kakimu, membutakan kedua matamu, dan memasukkanmu ke dalam neraka. Maka aku gemetar, aku keluar berlari ketakutan. Aku telah ditimpa apa yang telah engkau lihat. Yang tersisa dari dua Uthman adalah aku masuk neraka. Maka Abu Kilabah mengatakan rahimahullah, maka aku berkata kepadanya, kecelakaan dan kebinasaan memang pantas untukmu. Jadi sebelum pun orang-orang yang membunuh Uthman bin Affan ini masuk dan membunuh mereka, atau sebelum mereka meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan kebesarannya dengan menghukum satu persatu orang-orang yang terbunuh. Sampai Yazid ibn Hubayb berkata rahimahullah, kebanyakan orang-orang yang menyerang Uthman semuanya menjadi gila. Ya, subhanallah, semua yang masuk ke rumah Uthman kalau bukan mati, parah, kena penyakit berat, maka mereka gila dan meninggal dalam keadaan gila tersebut. Dan ini tidak tertinggal satu pun kecuali mereka semua begitu. Dan akhirnya kita tutup bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup hidupnya Khalifah Ar-Rashid yang ketiga, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dengan hal-hal yang mulia. Pertama, Allah muliakan dengan masuk Islam. Yang kedua, menikah dengan kedua anak Nabi SAW. Yang ketiga, berinfak dengan banyak sekali hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat jaminan surga. Yang keempat, menjadi orang kayanya sahabat, ya, dan mulia hidup di dunia. Yang kelima, menjadi khalifah dan akhirnya memimpin dunia. Yang keenam, mengekspansi Islam ke seluruh wilayah-wilayah dan banyaknya orang manusia masuk Islam, berarti Uthman bin Affan yang panen pahalanya. Dan yang ketujuh adalah Allah Subhanahu wa taala menutup hidupnya dengan mati syahid. Dari penyebab saja orang-orang itu datang, tapi Allah memang ingin mendatangkan mati syahid untuk Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. InsyaAllah sampai sini bahasan kita. Semoga Allah SWT memberkahi majelis kita ini. Dan seperti biasa insyaAllah di bulan-bulan sebelumnya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab setelah sholat duhur nantinya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tanya jawab insyaallah pada duhur ini, dan teman-teman insyaallah sabar sedikit dalam menghadapi majelis ilmu, tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita mengetahui kadar besarnya pahala yang kita panen pada hari kiamat, mungkin jelas kita akan menunda laparnya sampai selesai pertanyaan, gitu kan. Cuma memang ini butuh keimanan dalam masalah itu. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana cara melakukan ekspansi dakwah? Sedangkan di tempat kami para ustadz sulit untuk diundang ke masjid atau musola-musola kecil. Bedakan dengan masalah ekspansi dakwah dengan ekspansi jihad tadi ya. Kalau ekspansi dakwah itu bisa dengan cara banyak sekali. Dakwah itu kan segala macam media. Jadi jangan Anda terikat dengan ustadz. Kalau terikat dengan ustadz yang harus dipanggil, itu nggak bisa, otomatis ya. Saya seringkali terpaksa harus menolak beberapa jadwal. Karena memang nggak bisa, nggak mungkin, tidak memungkinkan. Jadi kami punya batas-batas waktu, ya kan gitu. Punya juga keluarga, punya pekerjaan, nggak bisa. Itu pun kadang-kadang subhanallah dalam satu hari saya punya jadwal 4 kali. Di sini 2 jam, sana 2 jam, itu sudah 8 jam. Perjalanannya masing-masing dari satu tempat ke tempat lain sejam. Itu berarti 12 jam setengah dari umur sehari itu sudah dipakai. Kira-kira kalau ditambah lagi kapan istirahatnya, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk kerja, gitu kan. Kadang-kadang subhanallah saya tiba di rumah ikhwan akhwat sekalian, itu saya tinggal turunkan, jatuhkan badan saya di ranjang tidur karena capeknya gitu. Jadi memang, dan mungkin saya rasa teman-teman dai sama gitu. Ya, saya merasakan hal yang sama. Pernah juga ada salah seorang ikhwah mengirim kepada saya WhatsApp dan akhirnya ditegur oleh beberapa dai tentang sulitnya untuk mengundang ustadz-ustadz ke daerah-daerah mereka. Memang, dan mereka kecewa gitu karena tidak bisa datang. Subhanallah, kita kadang-kadang melupakan bahwasanya ilmu itu didatangin, bukan mendatangkan sebenarnya. Kita lihat kalau ulama salaf kita dulu dari tabi'in, mereka mendatangi para ulama untuk belajar, bukan ulama yang didatangkan. Bayangkan kalau setiap alim harus dikirim kemana-mana, itu kan berapa banyak waktu mereka yang habis. Nabi SAW memang kalau satu kota membutuhkan dikirim satu orang. Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman, untuk satu negeri Yaman, gitu kan. Nanti dia duduk di satu tempat, yang lainnya pada datang belajar, murid-muridnya nanti nyebar, seperti itu semestinya sistemnya. Di Indonesia enggak, kita mau balik, gitu kan. Mau
saya pernah diundang Bapak Ibu sekalian di pengajian di daerah Kemang. Di sini pengajian nih. Karena dia rasa suka cocok pengajiannya, undang lagi di tangga sebelahnya. Ini hari Senin, ini hari Selasa, sana hari Rabu. Berkisar-kisar di situ terus gitu berputar. Saya bilang untuk apa? Berkumpul satu tempat. Saya datang Jakarta Selatan, nanti di situ karena memang nggak bisa, gitu kan sulit. Nah, selain daripada itu, bisa kita kembangkan dengan sekarang alhamdulillah media banyak, ada DVD. Ini seperti ceramah kita selalu diangkat, di-upload. Jazakumullah khair sama teman-teman tim selalu mengedit kemudian menaikkan di YouTube. Anda bisa download gratis. Bahkan banyak sekali di antara muslimah kita yang menyampaikan pada saya, bahkan di luar negeri subhanallah. Saya dihubungi dari Jerman, dihubungi dari Prancis, dihubungi dari Australia. Orang-orang Indonesia yang mendengarkan ceramah-ceramah, yang ceramah saya banyak di-download sama mereka. Bahkan mereka bilang kadang-kadang lagi masak dengerin Ustaz, lagi ngurus anak dengerin ceramahnya. Karena mereka kadang-kadang kalau suaminya kerja nggak ada aktivitas, mereka bisa lakukan itu, gitu kan? Bahkan saya pernah di Kalibata dipeluk oleh seorang bapak, tiba-tiba datang lalu mengatakan, Ustaz Khalid ya dipeluk, saya nggak tahu siapa. Iya Pak, dia bilang saya ini mungkin Ustaz nggak kenal. Saya punya musola di Kalimantan di kampung Ustaz. Tiap subuh saya putar ceramahnya Ustaz. Nggak mungkin kalau ngundang saya ke sana, di-download sama dia, diputarin jemaahnya semua pada ngumpul nonton. Sama saja sebenarnya dengan hadir kan. Jadi mudahkan cara itu. Jadi jangan memahami ekspansi dakwah itu harus dai-dai pada nyebar ke sana sini. Kesian mereka juga nggak punya waktu untuk itu kan. Tapi kita lihat kembali kepada konsep awal, itu para sahabat didatangin, para tabi'in didatangin. Memang ilmu itu didatangin, sehingga nanti menyebarlah ilmu itu setelah insya Allah dipelajari oleh banyak orang-orang. Siapa pembunuh Utsman bin Affan dan apa ada keterkaitan pembunuhan Utsman dengan fitnah di masa Ali radhiyallahu anhu ajma'in? Tidak disebutkan, ya, tidak tersebutkan dalam semua buku sejarah siapa yang langsung membunuh Utsman bin Affan, gitu kan? Karena pada saat itu memang yang masuk ke rumah Utsman rame-rame semuanya, kaum Khawarij ini. Maka sebagian ulama mengatakan semua yang masuk hadir tertuduh pada saat itu. Tapi memang tidak tahu siapa yang menusuk Utsman dengan pedangnya, tidak tahu karena ramehnya orang. Jadi diibaratkan, saya pernah belajar sejarah di tingkat 3 kuliah di Fakultas Dakwah di waktu itu masih di Madinah. Dosen saya menjelaskan masalah fitnah terbunuhnya Utsman sampai beliau menangis, meneteskan air mata di kelas. Luar biasa orangnya gitu. Sampai dia bilang, ibaratnya pembunuhan Utsman ini radhiyallahu anhu seperti ada seseorang baik lagi jalan, tiba-tiba dikeroyokin oleh orang, gitu kan? Tidak tahu siapa nih, kelompok datang ngeroyokin, semuanya rame-rame mukul. Lalu matilah orang tersebut. Siapa yang akan dituduh? Nggak ada, nggak jelas, karena semuanya partisipasi. Pada saat satu mukul, yang lain pada mukul semua. Siapa yang pukulannya mematikan itu nggak tahu, karena memang waktu itu semuanya rame-rame masuk ngeroyokin, sudah dinasehatin nggak mau, gitu kan? Nah, salah satunya ya tadi yang sempat kena ya doanya Utsman bin Affan, gitu kan? Itu pun dalam riwayatnya tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan, karena para ulama menganggap tidak penting untuk mengetahui nama pembunuh itu. Yang penting adalah mengetahui bagaimana pengorbanan Utsman radhiyallahu anhu. Kalau masalah fitnah yang datang setelah Ali memang benar. Jadi pada saat Utsman bin Affan terbunuh radhiyallahu anhu, maka masyarakat Madinah spontan memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Disebabkan karena masyarakat Madinah masih mengingat keputusan Al-Umar bin Khattab. Ingat waktu beliau ingin meninggal, beliau kan ngumpulin 6 orang yang terjamin masuk surga. Yang terkerucutkan kan dari 6, 2 orang, Utsman dan Ali. Nah pada saat Utsman diangkat karena lebih hadis, 1-2 hadis dibandingkan sahabat, terbunuh, maka diangkatlah Ali spontan oleh mereka, karena waktu itu memang kandidatnya setelah Utsman Ali yang terkuat, gitu kan? Dipilihlah oleh masyarakat Madinah tanpa khilaf. Pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan memang sepupu Utsman bin Affan yang sudah kita jelaskan, ya, gubernur tapi bukan dari zaman Utsman saja, dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, salah satu penulis wahyunya Nabi. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan adalah penulis wahyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak setuju dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Beliau meminta agar pembunuhnya Utsman ditangkap dulu, cari tahu siapa, ditangkap, lalu kita angkat seorang khalifah setelah itu. Jadi tidak jadi fitnah, enggak menjadi sebuah tradisi nih pemimpin dibunuh-bunuh, gitu kan? Itu yang dimaksudkan oleh Muawiyah. Lalu Ali mengatakan tidak bisa, kalau tidak ada khalifah, enggak mungkin kita bisa nangkap pembunuhnya. Maka terjadilah perselisihan pada saat itu. Nah perselisihan ini sebenarnya sederhana sekali, hanya perselisihan pendapat. Maka Muawiyah pun keluar dengan kurang lebih 3.000 atau 4.000 orang dari negeri Syam, niatnya mau pergi ke Madinah untuk bermusyawarah dengan Ali bagaimana nih jalan keluarnya. Jangan dibiarin pembunuhnya Utsman gak ditangkap, cari tahu hukum semuanya.
gitu kan? Baru kami baiat Anda. Ternyata waktu Muawiyah keluar, ada kaum Khawarij yang tadinya menjadi penyebab terbunuhnya Utsman. Mereka takut kebongkar, maka mereka sebarin fitnah. Apa yang mereka sebarin fitnah? Mereka bilang ya pada Ali, dikirim surat, Muawiyah sudah keluar dengan pasukannya dari negeri Syam. Maka Ali tangkapnya Muawiyah ini mau memberontak, gitu kan? Ali pun keluar dengan pasukannya, bukan niat untuk berperang sebenarnya, untuk berjaga-jaga. Muawiyah pun dikirimin surat oleh kaum Khawarij. Pada saat Ali sudah mereka tahu keluar, mereka memata-matain, lalu mereka mengatakan bahwasanya hai Muawiyah, Ali sudah keluar dari Madinah membawa pasukannya. Ketemulah dua pasukan di wilayah Siffin. Dua-dua menyangka satu saling menyerang satu sama yang lainnya, mau menyerang gitu. Tapi Muawiyah sama Ali radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka nggak berperang dulu, ditahan pasukannya. Saling kirim surat, negosiasi. Ada apa nih sebenarnya? Bagaimana jalan keluarnya? Setelah Muawiyah tahu maksud Ali keluar karena dapat surat, tidak tahu dari mana jelasnya bahwa saya Muawiyah keluar mau menyerang. Muawiyah pun tahu ternyata yang mau keluar, Ali mau keluar dari Madinah karena mau menyerang dia. Maka itu terputuskan karena dua-duanya ketemu dan bermusyawarah. Orang Khawarij nggak terima karena sudah mau pisah nih. Maka orang Khawarij ini membagi dua kelompoknya dan mereka tidak ditahu siapa, memang dalam sejarah tidak disebutkan. Ada ciri-ciri umum saja kan. Nanti di zamannya Ali bin Abi Thalib pada saat kita bahas insya Allah di bulan depan, nanti kita akan bahas banyak tentang kaum Khawarij karena Ali akan memerangi mereka. Gitu kan? Intinya mereka waktu itu lempar anak panah dari kemahnya Muawiyah ke kemahnya Ali di malam hari. Besok sudah mau bubar nih, udah sepakat gitu kan. Lempar anak panah dari kemahnya Ali, ada juga yang lempar anak panah dari mereka. Maka dua kelompok kira saling menyerang. Kita tahu sendiri ya, rasionalnya gini. Kalau kita lagi jalan rame-rame, sana juga ada kelompok jalan rame-rame, nggak saling kenal pun. Lalu ada satu orang dari kelompok A ini ngelempar batu ke situ. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti berantem, iya kan? Walaupun tidak ditahu siapa maksudnya, apa tujuannya nggak ditahu. Jadi bisa berantem dan itu sulit untuk dibendung. Nanti mungkin sudah ada yang parah, ada yang ini, ada yang itu, baru mungkin berhenti. Itu terjadi. Maka setelah terjadi peperangan pun, Ali bin Abi Thalib menegaskan kepada Muawiyah, mengirim orang mengatakan berhentikan peperangan. Muawiyah pun mengatakan berhentikan peperangan. Berhenti peperangan. Nah, kelihatanlah kelompok Khawarij ini. Dari mana kelihatannya? Waktu itu Ali memberhentikan peperangan, Muawiyah juga berhentikan peperangan, dan Muawiyah mengikrarkan, saya menganggap anda sebagai khalifah, selesaikan aja tugas anda. Saya akan pulang ke Syam. Dan sudah banyak darahnya umat Islam yang terbunuh, gitu kan? Nah, kelihatanlah kelompok Khawarij nih keluar, mereka sekelompok orang gitu, lalu mereka mengatakan kepada Ali, wahai Ali, dianggap Quran, kau tidak berhukum dengan hukum Allah. Mestinya Muawiyah ini nggak boleh dimaafin, udah keluar mau melawan khalifah, bunuh aja. Mereka paling hobi begitu, buat keributan, gitu kan? Nah, sama Ali dikatakan tidak mungkin saya membunuh muslimin, nggak mungkin, ini nanti terjadi fitnah. Maka Muawiyah pun disuruh pulanglah Muawiyah. Ternyata kelompok Khawarij ini buat masalah nih. Nanti akan kita bahas zamannya Ali radhiyallahu anhu itu, mereka buat masalah, mereka keluar dari pasukannya Ali, kemudian mereka membunuh di tengah jalan. Banyak orang yang dibunuh muslimin. Siapapun yang temuin yang tidak sefaham, yang tidak mengatakan Ali kafir, maka dikatakan dia boleh dibunuh, halal darahnya, gitu kan? Sampai pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, nanti Ali dibunuh oleh salah satu dari orang Khawarij ini, dia menganggap ya itu pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, membunuh khalifah. Jadi bagi mereka itu biasa membunuh khalifah, memberontak. Makanya kan dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah nggak boleh mengkafirkan pemerintah tertentu kalau dia muslim selama memang tidak ada indikasi jelas kekufuran padanya, dan wajib patuh selama memang mereka masih membiarkan kita sholat, gitu kan? Itu jelas konsep dasar pemimpin dalam Islam. Dan saya ajak teman-teman nonton kriteria pemimpin dalam Islam, dalam ceramah saya di YouTube ada. Di depan juga teman-teman panitia siapin DVD-nya. Itu ada khusus saya ceramah sekitar 2,5 jam bicara masalah hal seperti ini. Jadi tidak jelas pembunuhnya siapa, tapi memang fitnah terjadi cuma disebabkan karena kelompok Khawarij. Nanti yang kita jelaskan di zaman Ali radhiyallahu anhu. Apa benar pedang Khalid bin Walid merupakan pedang yang diberikan oleh Nabi SAW? Setahu saya, Allahu alam, bukan pedang dari Nabi SAW. Tapi waktu itu pedang Khalid bin Walid yang dia pakai membunuh muslimin di perang Uhud, dia serahkan ke Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, pedang inilah yang telah banyak membunuh muslimin dulu di tangan saya, maka saya ingin serahkan. Lalu Nabi SAW mengembalikan pedang tersebut, mengatakan, wahai Khalid, dulu kamu menggunakan bunuh muslimin, sekarang gunakanlah untuk membela agama Allah. Maka Khalid bin Walid pun bersumpah atas nama Allah akan menggunakan pedang tersebut di jalan Allah, dan betul sampai dia meninggal menggunakan
pedang tersebut. Dan kata Nabi SAW untuk melihat perannya Khalid bin Walid dalam peperangan banyak sekali, bagaimana di perang, dan kita tahu kisah-kisah nanti yang kita bahas pada saat insyaallah pada saat membahas kisah beliau bagaimana peperangan yang dipimpin, bahkan bisa dikatakan semua peperangan dipimpin Khalid bin Walid pasti menang, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan Khalid bin Walid adalah pedangnya Allah yang terhunus. Itu yang ada. Apakah Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat sebelum disusunnya Al-Quran oleh Uthman urutannya sama dengan Al-Quran yang sekarang, di awal Al-Fatihah dan di akhir dengan surah An-Nas? Sama, karena yang menyusun surah seperti itu Nabi Muhammad SAW. Perlu anda tahu, dan ini sudah saya bahas panjang lebar di pelajaran sirah sebenarnya. Jadi Nabi SAW waktu turun ayat itu turunnya masih berserakan. Turun 3 ayat, turun 5 ayat, turun 10 ayat, ada turun 1 surah. Lalu Nabi SAW yang mengatakan letakkan ayat ini di surah ini ayat sekian, letakkan ayat ini di surah ini. Jadi Nabi SAW yang susun tuh. Ya, kadang-kadang turun surah An-Nisa ayat sekian, 100 sekian. Nanti dia turunnya awal-awal dibandingkan dengan awal-awal surah An-Nisa, tapi Nabi SAW suruh taruh di ayat sekian. Allah yang tuntun, gitu kan? Dan Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah tersusun rapi itu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, memang sudah begitu susunannya. Dan itu sudah semua sahabat sudah maklumi dan mereka sudah menghafal itu. Mereka sudah menghafal, jadi tidak ada susunan yang baru. Makanya Uthman bin Affan hanya menyatukan dalam bacaan dan dialek orang-orang Quraisy supaya tidak kacau balau. Di zaman Nabi SAW, Al-Quran belum ada tanda bacanya. Sekarang kan sudah ada tanda baca. Banyak orang yang mengatakan itu adalah bid'ah. Tolong penjelasannya. Bid'ah itu sesuatu yang memang tidak pernah Nabi SAW contohkan, gitu kan? Itu definisi dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Kalau dalam Al-Quran memberikan baris atau tidak pakai baris, itu tidak ada hubungannya kecuali dia mengubah barisnya. Misal hadza dia ubah menjadi hadhi misalnya, itu dia mengubah lain. Tapi kalau bacanya hadza memperjelas dengan ditambah fathah 2, itu bukan bid'ah, karena memang seperti bacanya sama, gitu kan. Jadi pemahamannya keliru kalau dikatakan perubahan bid'ah. Bid'ah itu memang dia mengubahnya atau dia mendatangkan sesuatu yang Nabi SAW tidak contohkan, dari luar bacaannya pun, gitu kan. Tapi ini sama bacaannya, cuma digunakan fasilitasnya, gitu. Jadi itu insya Allah tidak ada masalah. Bagaimana hukumnya orang yang kerja di bank, gajinya riba kah? Lalu jika saya bekerja di bank akan umroh pakai uang bonus tahunan, boleh atau tidak? Kira-kira saya tanya kembali penanya, Anda mau saya jawab apa? Hah? Kira-kira saya kerja di bank konvensional, maunya saya jawab apa? Boleh kan? Tidak boleh. Tidak mungkin ada seorang yang beriman pada Allah hari akhir mau mengatakan apa yang Allah haramkan halal. Gak mungkin. Karena bertanggung jawab saya depan Allah Subhanahu wa taala. Kerja di bank konvensional riba, haram, dan itu berdosa. Kalau Anda tetap bekerja di situ berarti Anda siap menanggung konsekuensinya, gitu kan? Dalam Islam, kata para ulama, kalau ada orang berbuat dosa dan dia akui itu kedosa, kemudian dia berusaha keluar bertaubat, itu lebih baik dibandingkan orang buat dosa, dia mencari jalan untuk membenarkannya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad? Dosa itu adalah yang berkecamuk di dalam hidupmu, dalam hatimu, walaupun kau sudah tanya ke sana sini fatwanya. Subhanallah ya. Ingat teman-teman yang masih bekerja, ya, saya sudah jelaskan tadi, rezeki di tangan Allah. Belasan tahun Anda hidup tanpa bekerja. Kenapa sekarang dengan 2-3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kerja di bank lalu ketakutan untuk keluar? Subhanallah. Mana kita yang belasan tahun yang lalu hidup tanpa berusaha pun sudah datang rezekinya, gitu kan? Artinya tetap kita ikhtiar. Tapi saya pernah jelaskan, ada juga ceramah saya kalau diikuti itu judulnya Saudaraku Ini Rahasia Rezekimu. 2,5 jam saya bicara masalah itu. Rezeki sudah sering saya jelaskan seperti sebuah pohon. Ada yang buahnya bergeletakan, ada yang bergantungan. Yang bergeletakan itu semua orang bisa dapat. Seperti cahaya yang dia tangkap oleh mata bisa melihat, suara yang kita dengar, air yang tiba-tiba kita bisa minum dapat, atau orang memberikan hadiah, itu kan, anggota tubuh bisa bergerak, semua itu rezeki dari Allah SWT. Itu kan kita bisa menunggangi dan mendapatkannya. Ada rezeki di atas pohon, buahnya bergelantungan, butuh tangga, butuh naik, butuh upaya memilih, itu ada, bekerja namanya. Jadi kalau ada orang S1, mau S2 deh supaya saya lebih tinggi gajinya di kampus, itu namanya ikhtiar, naik. Dan ini semua orang kafir, orang beriman akan mendapatkannya, gitu kan. Hanya saja orang beriman disuruh pakai tangga naik, itu tangganya yang bagus, yang kuat, halal. Jangan tangga-tangga yang keropos.
Buah yang diambil buah-buah yang masih bagus, segar, jangan buah yang sudah busuk. Itu buah-buah yang haram. Ambil yang baik. Seperti itulah pemahamannya gitu kan. Jadi jangan pernah takut dengan rezeki. Rezeki itu di tangan Allah SWT. Ingat, pegangi ini. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, riwayat dengan sanad hasan ya, riwayat Al-Hakim, kata Nabi SAW, kalau seseorang itu lari dari rezekinya, lari dari rezeki, sebagaimana dia lari dari mati. Orang kan banyak lari dari mati ya. Maka rezeki itu akan mengejarnya sebagaimana mati mengejarnya. Dalam hadisnya dikatakan apa? Tidak ada seseorang akan meninggal dunia kecuali seluruh rezekinya akan dikasih. Tidak ada orang, kalau memang dia mati sudah begitu ya, sudah begitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja ada yang sifatnya tadi orang cuma minta berharap yang berjatuhan, ada yang memang bergelantungan, dia berusaha ikhtiar lebih banyak, dari itu Allah Subhanahu wa taala akan kasih. Kalau Anda ingin umroh dengan hasil riba, setahu saya tidak boleh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Nggak bisa uang korupsi, uang riba, uang curi dipakai untuk umroh atau haji, nggak boleh, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Bagaimana cara menghilangkan penyakit was-was? Dengan ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-was dari syaitan, Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi was-was itu dari bahasa Arab sebenarnya. Yuwaswis artinya mengganggu, mengacaukan pikiran. Itu dari syaitan. Di sini penanya berkata, kalau saya bisa wudu dan sholat berkali, saya ulang-ulang terus. Sudah sholat, kadang sholat lagi karena was-was disebabkan tidak khusyuk, perasaan kentut, lupa rakaat, terlintas pikiran kotor. Apakah saya harus diruqyah? Mengingat penyakit was-was ini sudah cukup lama yang menyiksa serta menyita waktu saya. Kalau saran saya, pertama obatin dulu dengan ilmu syar'i. Belajar dengan majelis ilmu seperti ini, makin faham maka makin tahu, makin mengenal Allah, makin mengenal Rasulullah SAW, makin mengenal ibadahnya orang-orang saleh. Kita akan lebih yakin, muncul keyakinan. Keyakinan ini akan menghilangkan was-was, gitu kan? Nah, kalau Anda sudah coba menjalankan itu dan ternyata masih ada gangguan, bisa saja dari syaitan, boleh diruqyah, nggak ada masalah. Ruqyah syar'iyah dibolehkan, gitu kan? Dari hadis yang mengatakan tidak 70.000 masuk surga tanpa hisab, diantaranya tidak minta ruqyah, maksudnya ruqyah yang tidak syar'i itu. Kalau ruqyah syar'i boleh, karena ruqyah itu kan pengobatan nabawiyah. Ya, jadi itu bukan yang dimaksud dengan ruqyah yang tidak syar'i, yang syar'i, tapi ruqyah yang tidak syar'i kalau dilakukan maka tidak masuk. Kalau ruqyah tidak syar'i dilakukan maka tidak masuk dalam 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ya, boleh saja ruqyah dengan izin Allah, nggak ada masalah. Apa benar hadis yang mengatakan sahabat Rasul ketika perang mendirikan kemah mendengar seseorang di alam kubur sedang membaca surah Al-Mulk? Allahu a'lam. Saya belum pernah tahu riwayat ini. Nah, saya tidak tahu. Jika ruh ditiupkan ketika hamil 4 bulan, apakah harus diadakan pengajian di rumah dengan membaca surah Yunus dan Maryam? Tentu harus ada, tanya dulu ada perintahnya enggak, gitu kan? Nabi SAW pernah baca enggak kalau orang hamil baca surah Maryam dan surah-surah tadi, surah Yunus dan selainnya? Maka setahu saya Allah alam tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada perintah seperti para sahabat hamil ya hamil saja. Ya mungkin orang mendoakan ya didoakan, gitu kan. Yang terjadi adalah Nabi SAW hanya berinteraksi dengan ibu-ibu yang sudah melahirkan. Seperti pada saat mereka melahirkan, mereka membawa bayinya ke Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mendoakan, mentahniknya, mengunyah kurma lalu menempelkan di langit-langitnya, kemudian mengelus rambutnya. Itu yang Nabi SAW lakukan, gitu kan. Tapi selama hamil belum pernah ada hadis Nabi SAW yang tersebutkan berinteraksi atau memerintahkan melakukan perbuatan tertentu termasuk membaca Al-Quran. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau seseorang ibu niatnya ingin memperdengarkan bayinya Al-Quran secara pribadi, dia baca Al-Quran sehingga dia niatkan bayinya sering mendengar Al-Quran, atau dia tempelkan mungkin MP3 ya, atau HP dia didengarkan di bayinya dengan Al-Quran, itu cukup banyak. Karena di Timur Tengah sekarang banyak ulama dalam pendidikan Islam mengatakan anak bayi itu akan lebih cepat menghafal Al-Quran kalau memang dari perut dia sudah sering didengarkan Al-Quran. Itu memang mungkin bisa, tapi secara individual ya. Ini kan tadi yang dimaksud mendatangkan buat acara di rumah, membaca surah tertentu, ini tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Bolehkah bersedekah dengan harapan Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia? Boleh, nggak ada masalah. Bolehkah saya beribadah berharap balasan dari Allah? Boleh. Kenapa tidak? Namanya bertawassul dengan amal soleh. Boleh saja. Ya kita sudah tahu kisah 3 orang di gua kan,
yang terkurung, kemudian akhirnya mereka menyebutkan masing-masing amal solehnya. Berharap keluar dari gua, boleh saja, nggak ada masalah. Gitu kan? Dan juga boleh kita menyembah, beribadah kepada Allah. Justru itu poinnya, kita berharap mendapatkan apa yang Allah janji. Misal kita sholat berjamaah berharap dapat 25 kali lipat, berharap dapat 27 derajat, gitu kan? Yang kata Ibnu Abbas 1 derajat dengan derajat yang selebihnya di atasnya adalah jaraknya 500 tahun. Bolehkah saya sholat untuk mendapatkan itu? Boleh, justru itu targetnya. Bolehkah saya bersedekah karena niat agar Allah ganti? Boleh, karena memang begitu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti, janji Allah. Boleh kita buktikan janji Allah, nggak ada masalah, gitu kan? Sholat malam berharap doa saya diterima, boleh, karena itu janji Allah Subhanahu Wa Taala, jadi nggak ada masalah. Apakah itu benar pada masa pemerintahan Utsman juga banyak terjadi korupsi dan nepotisme? Ini sudah kita sebutkan tadi kan di akhir pertemuan. Semua syubhat tadi itu panjang lebar semua berhubungan dengan isu itu, dan itu tidak benar semuanya. Itu semua tidak benar, ya. Saya membaca atau mendengarkan kajian sirah seperti ini, saya hanya bisa terheran-heran, ingin rasanya bisa berinfak seperti salafus soleh, tapi apa bisa? Bagaimana seorang istri menginfakkan harta? Apa harus selalu seizin suami? Dan bila kita mengorbankan baik harta tenaga untuk Islam ini, bagaimana cara menjaga keikhlasan seperti Utsman bin Affan menjaga keikhlasannya radhiyallahu anhu? Baik, jazakallah khair. Ini saya berharap ya, ikhwah dan akhwat kalau bertanya, menyebutkan nama Nabi SAW, salawat kepada Nabi SAW, menyebutkan nama sahabat, bilang radhiyallahu anhu, ya, atau anhum ajma'in. Ini penting. Baik, di sini dikatakan kalau anda tanya apa bisa, saya jawab sangat bisa, gitu kan? Dan caranya mulai dulu. Oh saya Ustaz pendapatan jual kue tiap hari cuma dapat 50 ribu. Bisakah saya berinfak? Bisa kalau mau, infak saja. Coba infakkan, gitu kan? Kata para ulama, hadis Bukhari yang menjelaskan ada 2 orang di zaman Bani Israel yang pernah masing-masing punya kebun dan musim peceklik, lagi panas, nunggu hujan dari langit. Kemudian temannya yang satu lagi nunggu hujan, tiba-tiba melihat ada awan lewat, kemudian dia dengar suara. Dari awan itu ada suara mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya fulan. Kebun temannya dia di sebelah. Lalu kemudian dia ikutin, ternyata hujan tersebut ada di atas kebun temannya, lalu turun hujan lebat. Lalu kemudian dia pun tanya temannya, apa yang kau lakukan? Tadi saya dengar ada suara di awan mengatakan turunkan hujan di kebunnya fulan, kebunmu. Dan hujan ini turun. Kata temannya apa? Ini rahasianya. Dia bilang hasil kebun ini saya bagi 3. Hasil kebun ini saya bagi 3. Jadi keuntungannya dibagi 3 sama dia. 1/3 saya infakkan langsung di jalan Allah. Ada keuntungan 100 ribu, 35 ribu, 33 ribu sudah dikeluarin di jalan Allah. 1/3 saya kembalikan sebagai modal, 1/3 saya pakai untuk kebutuhan rumah tangga saya. Jadi iman dibagi semua, karena untuk keluarga pun itu adalah sedekah, adalah ibadah kepada Allah SWT. Jadi mulai saja, saya punya 20 ribu, baik infakkan berapa yang anda mampu. Tapi mulai berinfak, ya, mulai berinfak, mulai memberi. Dan kalau perlu target setiap hari ada yang dijadikan sebagai atau dicari orang yang bisa menerima infak itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu adalah salah satu ciri beliau. Kalau beliau tidak menemukan ada satu orang yang datang minta kepada beliau, beliau keluar mencari untuk memberi kepada orang fakir miskin. Jadi memang harus begitu. Coba mulai, dan mulailah dengan sesuatu yang baik gitu. Manakah yang didahulukan? Apakah membantu orang tua atau berinfak untuk tetangga yang kurang mampu? Tentu tergantung. Kalau orang tua kita lagi butuh, ya orang tua didahulukan. Karena ada seorang sahabat pernah dalam hadis Bukhari mempunyai dirham dan dia keluarkan di depan Nabi SAW, berkata, ya Rasulullah, ini dirham, ada fakir miskin muslimin dan ada fakir miskin ya kerabat saya. Mana yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau bantu kerabatmu, kau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekahnya. Jadi kalau ada orang terdekat lebih butuh, kita kasih orang terdekat tentunya, gitu kan? Orang terdekat tentunya. Tapi kalau memang orang tua kita tidak ada hajat, kita hanya sekedar mau belikan hadiah, ada tetangga lagi miskin, ya tetangga didahulukan, gitu kan? Tergantung keadaannya. Bolehkah bersedekah untuk membangun pembangunan masjid tapi diniatkan untuk ayah yang sedang sakit? Maksudnya diatasnamakan kepada ayah. Dan bagaimana cara berbakti kepada ayah yang sedang sakit? Boleh saja. Gitu kan? Bolehkah saya bersedekah untuk atas nama kerabat saya yang masih hidup atau sudah mati? Boleh. Karena itu memang dibolehkan dalam agama Islam, gitu kan? Jadi saya bersedekah untuk kerabat, untuk siapa saja, gitu kan? Seperti ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya pas anak saya lahir, ada yang kerabat saya mau menginfakkan akikah, memberikan dana untuk akikah anak saya.
apakah saya terima atau tidak? Saya bilang terserah, itu bebas kepada anda, boleh anda terima sebagai sedekah dari dia, gitu kan? Itu tidak ada masalah, bukan hal yang dilarang dalam agama Islam. Jadi boleh saling bantu membantu, masuk dalam umum firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam ketakwaan. Gitu. Kalau cara berbakti dengan orang tua ayah yang sedang sakit, ya berusaha maksimal, jenguk, bantu, layanin, berikan obat, bawa ke rumah sakit, ya maksimal yang kita bisa lakukan, doakan, ya semua itu kita lakukan ya. Jika hidup hanya pas-pasan, bagaimana cara berinfak di jalan Allah? Sudah saya jelaskan tadi ya, semampunya, keluarkan, itu kan semampunya. Dan ingat pernah ada sahabat yang membawa 1 dirham di depan Nabi SAW, ada yang satu bawa 1000 dirham. Itu kan bedanya 999 dirham. Lalu kata Nabi SAW, 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, gimana caranya? Gimana cara hitung-hitungannya tuh? Jelas-jelas 1 dirham lawan 1000. Kata Nabi SAW, yang 1 dirham ini, yang berinfak 1 dirham, tidak punya kecuali itu. Jadi Allah menghitung dia mengeluarkan seluruh hartanya. Sedangkan yang berinfak 1000 dirham punya sekian banyak ribu dirham. Banyak yang lain, jadi kecil bagi dia. Jadi kalau antum punya cuma 100.000 rupiah, antum infakkan 100.000 itu sangat berharga buat antum. Itu Allah nilai besar sekali. Dibandingkan ada orang yang mengeluarkan 100.000, tapi dia punya uang ratusan juta, kecil bagi dia itu. Maka Allah juga maha adil menghitung ya kadar keikhlasan seseorang. Bagaimana infak bagi wanita yang hanya ibu rumah tangga? Apakah nafkah hanya terbatas pada materi? Tentu saja tidak, infak saja. Tapi memang ada tadi pertanyaan yang belum saya jawab. Kalau ibu-ibu diberikan nafkah oleh suaminya, harta itu dari suami, kemudian misalnya tiap bulan 3 juta ya buat belanja di rumah ya. Kemudian ibu ada lebih, lalu ibu nabung, itu berarti masih terhitung uangnya suami walaupun dikasih. Kalau mau infak izin saja, adabnya begitu. Tapi kalau uang ibu pribadi, misal memang uang warisan, uang tabungan, uang bisnis yang memang tidak ada hubungannya sama suami, maka itu boleh ibu infakkan walaupun tidak pamit dengan suami, karena itu hak ada, tidak ada masalah itu. Jadi berinfaklah dan berinfak semampunya. Kalau tidak bisa dengan uang, dengan materi, bisa dengan yang lain, tidak ada masalah. Pakaian, bukankah tadi ada riwayat sahabiat ya gitu, yang bagaimana mereka mengumpulkan ada cincin, ada kalung, ada ini, ada itu macam-macam. Ya. Ada yang pernah berinfak dengan kain-kain apa saja. Mereka berinfak. Ada yang tadi membawa makanan, kurma. Ya itu juga semua termasuk infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Infak sedekah yang ideal itu berapa persen dari kekayaan dimiliki? Ya tadi saya kasih contoh. Kalau anda mau maksimal, bisa 1/3-nya. Seperti hadis tadi, orang Bani Israel yang 2 kebunnya bersebelahan. Kalau para ulama mengatakan kalau mau infak lebih besar, maka itu lebih baik, nggak ada masalah. Tapi memang Allah SWT mengatakan wala tusrifu, gitu kan? Wa kana baina dzalika qawama. Allah mengatakan dalam ayat yang lain. Jadi orang-orang yang berinfak itu tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Artinya memang dia berinfak dan dia tahu juga ada sesuatu yang dia bisa gunakan untuk kebutuhannya. Jadi Allah mengatakan dan wa kana baina dzalika qawama. Ada di antara berinfak dan diantara juga menahan diri, mereka tengah-tengah di situ, ya, berada di tengah-tengah. Itu yang dimaksud. Apakah boleh merasa cukup dengan infak sedekah yang sudah kita keluarkan? Bisa saja, ya, tidak ada masalah. Kalau anda memang menganggap itu sudah cukup, maka boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya kita memilih hutang atau tagihan. Apakah kita mendahulukan membayar utang dan menunda sedekah atau membayar utang dan bersedekah secara bersamaan? Tentu kalau bertemu antara utang sama sedekah, maka utang dulu. Hutang itu wajib soalnya untuk dibayar, gitu kan? Bahkan dalam hadis sahih dikatakan matlul ghani zulm. Menunda pembayaran utang bagi orang mampu kezaliman, nggak boleh, gitu kan? Haram hukumnya. Maka antum tidak boleh menunda itu, tidak boleh menunda. Nah, tapi kalau bertemu misalnya bayar utang, ada lebihnya, memang kita bisa bersedekah, tidak ada masalah bersedekah. Karena utang itu adalah kewajiban. Jadi kalau ketemu kewajiban sementara sedekah itu hukumnya sunnah, maka harus didahulukan kewajiban. Ustadz, apakah ada zakat profesi? Bagaimana hukumnya? Kemudian untuk orang yang bekerja mengelola zakat tersebut, bagaimana hukumnya? Apakah dia termasuk amil zakat yang menerima gaji dari pekerjaan tersebut? Kalau yang saya tahu, wallahu alam, semua ulama di Timur Tengah, gitu kan, mengatakan tidak ada zakat profesi, kecuali sebagian kecil dari ulama-ulama Azhar yang mengatakan ada zakat profesi. Jadi zakat profesi ini sebenarnya keluar daripada syarat zakat yang sebenarnya. Ada haul dan ada nisab. Haul masa setahun, nisab juga kadar
daripada zakat ini juga sudah saya panjang lebar jelaskan di YouTube, ada bahasan masalah zakat tuh. Jadi memang tidak ada zakat profesi, karena zakat profesi itu masuk dalam atau melanggar syarat mutlak daripada zakat. Seorang pegawai gajinya 5 juta per bulan, langsung diakumulasi setahun 60 juta kena 12 bulan. 60 juta dihitung sampai nggak nisab 85 gram emas. Oh ternyata sampai, maka langsung dipotong tiap bulan 2,5% tanpa melihat kebutuhannya orang tersebut, nggak bisa. Kan gitu. Karena zakat itu dikeluarkan adalah sesuatu yang lebih daripada kebutuhan dia, itu baru zakat. Ya, kalau ada orang gaji 5 juta, setiap bulan memang pengeluaran dia 5 juta pas, berarti tiba haul nggak ada zakat dia. Bahkan ulama merincikan dari 8 golongan yang terima zakat: fakir dan miskin, golongan pertama dan kedua. Indonesia kadang-kadang digabungin nih, padahal sebenarnya berbeda ya. Fakir itu adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok, itu fakir. Kalau orang miskin, orang yang punya pendapatan, tahu makan apa tapi pas-pasan. Jadi pegawai itu yang hidupnya pas-pasan masuk dalam kategori miskin yang bisa menerima zakat. Jadi pimpinan perusahaan itu bisa memberikan kepada stafnya, kalau dianggap pada stafnya memang kurang gitu kan. 2 juta gajinya tapi hidupnya biasa utang sama orang sampai 2,5 juta, belum bayar sekolahnya, listrik rumahnya, belum ini, belum itu. Dia berhak menerima masalah itu. Dia berhak menerima masalah itu. Kalau amil zakat memang masuk ya. Jadi kalau yayasan mengelola itu, mereka masuk amil zakat, boleh. Tapi mereka cuma boleh mengambil maksimal 1/8 dari uang zakat yang terkumpul. Karena kan ada 8 golongan, maka maksimal mereka menarik 1/8-nya. Bagaimana orang yang minta-minta, sedangkan ia di kampungnya, di rumahnya megah-megah. Menurut cerita dalam kurung ya, ada kampung pengemis, ia merantau pakai baju compang-camping di kota. Sekarang saya kasih gini contoh rasional. Di masjid ini sekarang datang, ini tolong penanya lebih perhatikan. Di masjid ini sekarang datang, di kumpulan kita lagi duduk begini, kemudian bawa proposal, nih tolong bantu, saya mau bangun masjid. Baik, kita kumpul lah uang, semua terkumpul uang misalnya 100 juta. Pergilah orang tersebut berterima kasih lalu kemudian dia jalan. Sebulan kemudian kita tahu ternyata dia pembohong. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, faham gak? Pertanyaannya ini, perhatikan baik-baik. Fahamkah Anda bahwasanya pahala kita tidak hilang? Ya. Jadi walaupun dia bohong, dia nggak bangun masjid, kita tetap dapat pahala bangun masjid walaupun belum dibangun. Itu penting ya. Makanya dalam Islam hukum sesuatu itu secara zahir, yang kelihatan. Yang kelihatan orang ini sholat, oh ya saya tahu dia sholat. Yang saya tahu dia muslim, ya sudah dia muslim. Kecuali lagi ada indikasi lain, ia murtad, nah itu lain lagi. Tapi kita disuruh hukum secara zahir. Ingkar mungkar pun meluruskan orang yang salah secara zahir. Kita tidak punya kewajiban dalam Islam keluar dari masjid habis sholat duhur pegang tangan orang, kamu udah sholat belum? Nggak ada dalam Islam tuh. Tapi kalau kita lagi jalan dengan seseorang, sudah azan duhur dia nggak sholat, nah ini wajib ingkar mungkar. Secara zahir kelihatan tidak sholat, gitu kan? Nah ini wajib seperti itu. Jadi kalau ada orang minta sumbangan, kita dengar isu, kadang-kadang syaitan membisikkan begitu. Oh itu anak pinjaman, oh dia masih kuat. Jangankan orang masih kuat fisiknya, sarjana sekarang belum tentu bisa kerja. Apalagi orang itu, mana kita tahu, kesian, mungkin memang dia butuh bantuan, gitu kan? Mungkin dia memang butuh bantuan. Ustaz, anak punya satu adik perempuan, satu ayah lain ibu dan yang susah diatur. Setelah ayah anak meninggal, anak tanggung jawab sama seperti ayah. Karena anak pertama. Maksudnya apa ini? Mungkin bagaimana menanggulangi ya? Ya pertama ikhtiar, Anda ikhtiar semaksimal mungkin, nasihatin dia. Dan biasanya kalau orang di bawah naungan begini, tahan fasilitasnya. Biasanya begitu ya. Jadi kalau anak itu nakal, maka tahan fasilitasnya sampai dia perbaikin. Itu boleh dalam pendidikan Islam seperti itu, gitu kan? Jadi adik ini ditahan, saya tidak akan berikan kamu kebutuhan kamu kalau kamu tidak mau berubah. Kamu nggak mau tutup aurat, kamu nggak mau sholat. Kalau enggak ya sudah, gitu kan? Bahkan sebagian ulama fikih mengatakan kalau ada seseorang yang fasik atau fasikah di bawah naungan seorang wali, wali itu adalah orang tuanya, kakaknya, sudah dinasihati, sudah luruskan, tidak mau, boleh disuruh keluar dari rumah. Kalau dia tidak mau ya, udah jelas-jelas dia membahayakan rumah tangga itu, maka boleh tidak serumah, gitu kan? Jadi tidak usah Anda terus terkurung dengan kalimat tanggung jawab, tapi ini tidak tergesa-gesa ya. Ini terakhirnya, finalnya. Tapi kalau di awal Anda disuruh ikhtiar, nasihatin, tahan dia, tahan manfaat-manfaat yang bisa didapatkan, itu insya Allah akan bisa membuat dia berubah sambil didoakan tentunya. Jadikan sebagai target untuk berubah. Ada program pemerintah untuk menertibkan pengemis, anak jalanan dan pengamen.
Tapi suatu saat salah satu mereka datang kepada kita di perempatan persimpangan jalan, tempat makan apa nih? Tempat mereka, saya nggak tahu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap mengimani faidah fadilah Utsman bin Affan dalam berinfak? Yang saya tahu kalau pemerintah sudah menanggulangi itu, memang betul-betul nggak ada lagi pengemis di jalan, pemerintah sudah siapin tempat-tempat penaungan, maka Anda wajib patuh dengan pemerintah. Tapi kalau pemerintah hanya sekedar keluarin peraturan dan tidak ditangani, maka Anda boleh berinfak, gitu kan? Yang saya tahu masalah ini sudah sering ditanyakan dan saya lihat masih banyak perselisihan, gitu kan? Sampai hari ini memang masih didebati pemerintah kita tentang oleh beberapa LSM, kalau gitu tanganin tuh orang-orang miskin. Karena selama ini mereka menangani anak-anak jalanan, mereka memberikan bantuan, mereka adakan keterampilan, itu juga masuk dilarang oleh pemerintah. Maka mereka, saya lihat sendiri waktu itu ada cuplikan, jadi mereka pun mengatakan bagaimana kira-kira solusinya. Kalau pemerintah sudah siapin lembaga-lembaga, naungan, pemerintah, pendidikan untuk mereka, kami akan angkat tangan. Tapi selama itu tidak, mereka masih berserakan, mereka tidak sekolah, mereka nyanyi-nyanyi di jalanan, mabuk-mabuk, nanti jadi anak nakal, ya harus ditanggulangi, gitu kan? Jadi di sini sesuaikan dengan kondisi. Kalau pemerintah sudah menanganin itu, nggak ada masalah. Tapi kalau enggak, maka Anda boleh berinfak. Amalan apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang sakaratil maut? Talqin, la ilaha illallah, itu sunnah Nabi SAW. Jadi orang yang di sekitarnya mengingatkan dengan la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan laqinu mautakum. Ya. Kalau dia sendiri Allah alam, kita nggak tahu ya. Kalau orang yang sedang sakarat itu tentu kita belum pernah alamin, kita tidak tahu, dalil pun belum ada menjelaskan itu. Tapi yang ada adalah hadis menjelaskan orang sekitarnya membantu dia mengingatkan dengan talqin la ilaha illallah. Bagaimana bertaubat dari dosa memasang susuk? Taubat kepada Allah SWT, karena itu perbuatan syirik. Kemudian meruqyah diri, ya, meruqyah diri, membaca ayat-ayat ruqyah. Tentu ini ada tema khusus ya. Di YouTube pun sudah diangkat ada tema materi saya tentang ruqyah syariah. Bisa dilihat tata caranya di situ. Jadi di ruqyah dengan membaca ayat ruqyah lalu mengusap daerah yang ada susuknya, dibuang semua. Semua yang berhubungan dengan buhulnya dibuang. Kertasnya, kainnya, apalah yang pernah dikasih oleh penyihir-penyihir itu semuanya harus dibuang, gitu kan? Semua harus dibuang, dimusnahkan. Ana mau tanya, Ana HRD di koperasi yang mengelola jasa parkir. Tapi di koperasi itu juga ada bidang simpan pinjam dengan bunga. Tapi saya bukan di bidang itu. Apakah saya masih boleh bekerja di tempat itu? Ini minimal syubhat yang harus Anda tinggalkan. Jadi lebih aman Anda tinggalkan, karena kata Nabi SAW, innal halala bayyin wa inna harama bayyin. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun musytabihat. Di antaranya hal-hal yang samar-samar. Faman waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Yang jerumuskan dirinya pada yang syubhat, maka dia telah haram. Saya kemarin sempat diundang di luar Indonesia 2 pekan yang lalu. Saya datang 4 hari yang lalu saya datang, 2 pekan saya di sana. Kemudian ada salah satu muslim yang bertanya, dia bilang, Ustadz, saya kerja di satu supermarket, orang non muslim yang punya. Kemudian di lemari rak dia itu jual minuman keras. Dan saya kadang-kadang disuruh bersihin tuh minuman keras, gitu kan. Kira-kira bagaimana hukumnya? Saya jawab kembali, kira-kira menurut antum bagaimana? Coba, perasaan secara hati bagaimana? Membersihin minuman keras, nggak enak Ustadz. Ya iya, itu dosa, nggak boleh. Kalau jual barang-barang lain boleh, gitu kan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan minuman keras, bagaimana? Ya ini tidak boleh, dosa. Pada saat membersihkan itu dosa. Pendapatannya bagaimana? Syubhat. Karena masih bercampur-campur antara halal dengan haram. Amannya bagaimana? Tinggalkan. Cari yang lain, gitu kan. Ingat, yakinlah, semut di lubang di tanah Allah kasih rezeki. Bekerja, bergerak, mencari daun, keluar. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Kalau kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, maka pasti kalian akan diberikan rezeki oleh Allah, sebagaimana burung diberikan rezeki oleh Allah pada saat keluar pagi, dia pulang sore sudah membawakan makanan buat anak-anaknya. Dijamin oleh Nabi SAW diberikan rezeki pada hari itu. Bertawakal, berikhtiar, bertanya, gitu kan. Coba Allah SWT akan berikan kepada hamba-hambanya. Saya kasih waktu 3 menit lagi ya. Ustaz, saya ingin menanyakan, apakah setelah kita meninggal yang disiksa di alam barzah itu jasad atau ruh? Karena seperti yang saya tahu, ketika setelah meninggal ruh kembali ke Allah. Mohon penjelasannya. Ruh, alam barzah ruh. Jadi alam kita ini sebelum lahir, sebelum jasad ini terbentuk di rahim ibu, ruh kita sudah hidup, gitu kan? Kemudian ini cuma alam ruh saja. Kemudian pada saat sudah hidup di dunia, mulai 4 bulan di rahim ibu sampai kita meninggal, ini bergabung antara ruh sama jasad. Kemudian ada alam yang ketiga, alam barzah.
ini kembali ruh saja. Jasad akan dimakan oleh tanah. Sabda Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian. Jadi hidup di alam barzah adalah ruh, yang darinya nanti Allah akan bangkitkan kalian pada hari kiamat. Kemudian ada kehidupan akhirat, bergabung lagi kayak sekarang nih, jasad sama ruh. Tapi jasadnya sudah jasad baru, bukan jasad yang sekarang. Jasad sekarang ini cuma dipinjamin sama Allah di dunia, makanya akan hancur dengan tanah. Jasad nanti berbeda. Hadis Bukhari berbunyi, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan yang akan membasahi bumi ini dan akan menyentuh tulang-tulang ekor manusia yang tersisa, lalu membuat kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanaman, gitu kan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki seperti ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Jadi semua laki-laki 27,5 meter nantinya. Semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa, itu 40 siku ke langit, kurang lebih 17,5 meter, gitu kan. Ini memang poster kita pada hari kiamat, dan itu nanti jasad yang hidupnya abadi di surga atau di neraka, Allahu alam. Jadi bapak ibu yang pendek nggak usah khawatir. Baik, mungkin sampai sini dulu insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah bagi yang belum mendapatkan hidayah, juga memudahkan bagi orang yang sudah dapat hidayah dan ilmu untuk mengamalkannya, serta Allah mengampuni dan mengganti semua dosa-dosa kita di pertemuan ini dengan pahala. Dan saya meminta kepada Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana serta maha pengasih lagi maha penyayang, untuk menyatukan kita di surga Firdausnya sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Saya mengajak lagi teman-teman untuk mengikuti ceramah. Jadi ceramah seperti ini jangan cuma sekali didengar, nanti akan ada di-upload di YouTube insyaallah dan di web saya di www.khalidbasalamah.com. Coba didengar berulang kali, karena kadang-kadang informasi ada yang luput. Makin sering didengar maka makin berbekas ilmu itu, dan tentu manfaatnya juga bagi saya, makin banyak pahala yang akan didapatkan. Lalu kemudian amalkan, sampaikan kepada orang lain. Di YouTube bisa di-download gratis, kemudian bisa disebarkan. Tapi memang yang tidak kami izinkan adalah kalau diperjualbelikan. Kalau seandainya dibagi cuma-cuma maka silahkan saja, maka itu sangat terbuka buat teman-teman sekalian. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.